Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Nueva Digital Campus dimanapun Anda berada. Pertama kami ucapkan terima kasih banyak sudah bergabung dengan Nueva Digital Campus. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana bila kita sebagai pengguna pertama kali menggunakan Nueva Digital Campus. Nah, untuk bisa menggunakan platform e-learning Nueva Digital Campus, kita perlu terlebih dahulu mengetahui username dan password. Nah, username dan password ini nanti akan dibuatkan oleh admin, kemudian admin akan mengirimkan lewat email. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah mengecek email kita, ya, inbox email kita. Nah, saya misalnya ini inbox email saya. Nah, nanti ada email masuk dari Nueva Digital Campus, ya, subjeknya username dan password Nueva Digital Campus. Nah, ini kita buka saja. Nah, kemudian di sini sudah ada username dan password. Misalnya username untuk saya adalah Doni Maestro, passwordnya Doni strip 2020, ya. Nah, perhatikan ini ada huruf besar, huruf kecil, tanda baca dan angka. Nah, untuk password ini jangan sampai kita keliru memasukkannya, ya. Kalau username semuanya menggunakan huruf kecil. Tapi kalau untuk password ini ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, tanda baca dan angka. Nah, ketika kita sudah mengetahui username dan password kita, kita bisa langsung masuk ke halaman e-learning Nueva Digital Campus. Nah, di sini sudah ada linknya. Jadi kita tinggal klik linknya, ya. Kemudian dia akan membuka tab baru. Nah, ini adalah halaman muka e-learning Nueva Digital Campus, ya. Nah, untuk bisa masuk kita tinggal klik tombol login di sini. Nah, kemudian kita masukkan username dan password. Nah, username passwordnya ini yang harus sama dengan yang ada di alamat email kita, ya, yang dikirim ke email kita. Ya, di sini username-nya Doni Maestro, passwordnya Doni strip 2020, ya. Nah, ini saya masukkan. Kemudian passwordnya, ya. Kemudian login. Nah, ketika kita sudah login untuk pertama kali, nanti kita akan masuk ke halaman dashboard. Nah, ini kita sebut sebagai halaman dashboard, ya. Ini adalah dashboard kita. Nanti muncul semacam tutorial singkat pengenalan tentang dashboard, ya. Jadi di dashboard ini kita bisa melihat berbagai informasi yang terkait dengan kelas yang kita ambil di Nueva Digital Campus. Ini klik saja next-nya, ya. Nah, di dashboard ini ada timeline. Di sini biasanya kalau ada tugas-tugas yang ada batas waktu akhirnya gitu, ya. Nanti muncul di sini, ya. Ada timeline. Jadi kalau ada tugas apa yang harus segera dikumpulkan, nanti akan terlihat di bagian sini, ya. Kemudian kita klik next-nya. Nah, di sini ada recently access course. Jadi ini kelas-kelas yang baru-baru ini kita buka. Jadi kalau misalnya kita mengambil beberapa kelas gitu, ya. Nah, nanti kelas-kelas yang baru kita buka atau yang baru kita akses akan muncul di bagian ini, ya, recently access course. Kemudian kalau kita klik next, nah ini ada course overview. Course overview ini memperlihatkan kelas apa saja yang kita ambil atau kelas apa saja yang kita terdaftar di dalamnya. Kemudian klik lagi, nanti ada display option. Jadi kalau misalnya kita nggak terlalu senang dengan tampilan ini, kita bisa memodifikasinya di bagian display option. Nah, di sini nih, customize dispatch. Tapi ini tidak usah kita lakukan. Lebih baik kita next saja. Nah, selesai tutorial singkatnya tentang halaman dashboard. Nah, kita sudah ada di halaman dashboard, ya. Nah, di sudut kanan atas ini ada nama kita, ya, nama kita. Kemudian di sini ada profile picture. Cuma di sini belum ada profile picture-nya. Nah, tugas kita yang pertama kali setelah kita berhasil masuk ke halaman dashboard adalah mengupdate profile. Nah, ini kalau kita klik bagian segitiga kecil di sebelah profile picture, ya, ini ada beberapa menu pilihan, ya. Kita bisa mengedit lewat ini, ya, edit profile. Kalau kita ingin mengedit profile kita,
silakan edit profile ya. Nah, di edit profile ini kita bisa melihat nama kita ya. Nah, ini nanti diperhatikan ya, bisa jadi admin salah memasukkan nama atau keliru memasukkan nama, mungkin hurufnya ada yang salah atau ada yang ketinggalan hurufnya ya. Ini bisa kita edit di sini gitu ya. Misalnya saya ingin tambahkan saya ingin hilangkan Prayudinya, boleh gitu ya. Atau surname-nya ini nama akhirnya ya, nama akhir ya. Kemudian alamat email ya, jangan sampai salah gitu ya. Kalau misalnya admin salah memasukkan alamat email, Anda bisa memperbaikinya di sini ya. Kemudian city atau town ini bisa diisi dengan kota tempat tinggal kita sekarang. Misalnya saya tinggal di Bogor, jadi saya bisa ketik Bogor gitu ya. Kemudian country, negaranya Indonesia. Lalu time zone. Nah, untuk time zone ini karena Indonesia ini wilayahnya sangat luas, terbagi menjadi 3 zona waktu. Ada waktu Indonesia bagian barat, ada waktu Indonesia tengah, ada waktu Indonesia timur. Kalau Anda misalnya tinggal di wilayah Indonesia bagian barat, maka server time zone-nya Anda bisa pilih Asia atau Jakarta. Ya, Asia atau Jakarta. Tapi kalau misalnya Anda tinggal di Indonesia bagian tengah. Nah, Indonesia bagian tengah itu kita bisa pilih Asia Hong Kong. Nah, mana ya sebentar. Asia Hong Kong. Asia Hong Kong. Asia Hong Kong. Asia Hong Kong. Nah, ini ya. Kalau Anda tinggal di Indonesia bagian tengah, ya, waktu Indonesia bagian tengah, bisa pilih Asia Hong Kong. Tapi kalau misalnya tinggal di Indonesia bagian timur, kita bisa pilih Asia Jayapura. Asia Jayapura. Nah, ini dia. Ya, Asia Jayapura. Ya, jadi harap disesuaikan antara tempat tinggal dengan zona waktunya. Karena saya tinggalnya di Kota Bogor, zona waktunya Indonesia bagian barat, jadi saya pilih Asia Jakarta. Ya. Nah, user picture di sini belum ada user picture-nya. Kita bisa memasukkan user picture, tinggal klik ya tanda panah biru ini, kita klik saja. Ya, kemudian pilih upload a file, kemudian klik tombol choose file. Kemudian kita mau cari foto kita ada di mana ya. Nah, misalnya saya ingin gunakan foto ini sebagai profile picture saya. Ya. Oke, kemudian upload this file. Ya, kita tinggal tunggu ya. Nah, untuk foto ini sebisa mungkin ukurannya tidak melebihi dari 2 MB ya. Kalau misalnya ukurannya terlalu besar, bisa kita kecilkan. Atau kalau misalnya tidak bisa dikecilkan, kita cari foto lain yang ukurannya pas gitu ya. Nah, biasanya kalau ukurannya terlalu besar, dia tidak mau muncul nih di sini ya. Nah, ada kemungkinan foto saya ukurannya terlalu besar. Ya, jadi ini bisa kita skip saja gitu ya. Tapi caranya cukup klik tombol segitiga warna biru sehingga nanti kita bisa upload profile picture kita. Kemudian ini bagian ini kalau mau diisi silakan, tapi kalaupun tidak juga tidak masalah gitu ya. Nah, untuk other field di sini ada school, kita tinggal masukkan nama lembaga kita atau nama sekolah kita. Sekolah mitranya apa gitu ya. Masukkan di sini. Kemudian kalau sudah update profile. Nah, profile kita sudah terupdate gitu ya. Kita bisa kembali ke halaman dashboard. Nah, kira-kira demikian cara kita melakukan update profile menggunakan laptop ya, menggunakan laptop komputer. Memang sangat disarankan sekali kita menggunakan laptop atau komputer. Tapi bila misalnya kita tidak tidak terbiasa menggunakan laptop atau tidak punya laptop, kita juga bisa gunakan smartphone ya. Langkah-langkahnya hampir sama ya. Kalau kita misalnya menggunakan smartphone, ini saya log out dulu. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana kita menggunakan smartphone untuk mengakses
Nueva Digital Campus. Ya. Sebentar saya akan ganti. Nah, oke. Nah, ini tampilan smartphone saya. Jadi saya sudah masuk ke, pertama kita buka dulu ya kotak email kita, inbox email kita. Nah, di email kita di inbox nanti ada email masuk dari Nueva Digital Campus yang isinya username dan password. Ini tinggal kita buka saja. Ya, kita buka. Nah, ya, kemudian di sini ada username, ada password ya, sama seperti tadi kalau kita membukanya pakai laptop ya. Nah, ketika kita sudah tahu username dan password, klik saja tulisan biru di sini ya, tulisan biru. Ini linknya untuk bisa masuk ke halaman Nueva Digital Campus. Nah, kita bisa membukanya menggunakan aplikasi browser atau Google Chrome. Biasanya di setiap Android sudah ada Google Chrome-nya, tapi kalau misalnya tidak ada Google Chrome, kita bisa gunakan aplikasi browser bawaan. Kalau browser ini sudah pasti ada di setiap Android ya. Misalnya saya mau menggunakan browser ya. Boleh gunakan Google Chrome, boleh gunakan browser. Nah, ketika kita membuka di smartphone tampilannya seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Kemudian kita bisa klik login ya, login bagian kanan atas ya. Nah, tinggal kita masukkan username-nya. Username-nya tadi Doni Maestro. Password-nya D besar, O, N kecil, Y kecil, strip 2020 ya. Kemudian klik tombol go. Nah, kita sudah langsung masuk ke halaman dashboard. Kalau misalnya, tadi kan karena sudah pernah dibuka di laptop, jadi tidak muncul lagi tuh tutorial singkatnya. Nah, kalau kita misalnya ingin mengupdate profil kita menggunakan smartphone, caranya sama, pada bagian kanan atas, ini ada profile picture, cuma tidak muncul gitu ya. Sebelahnya ada segitiga kecil ini, tinggal kita klik saja, nanti muncul beberapa menu pilihan, kita bisa klik edit profile, ya. Sama ya, nah nanti tinggal kita perhatikan nama yang tertulis di situ sudah betul atau belum gitu ya. Ya, khawatir kalau admin salah memasukkan nama atau keliru dalam menuliskan nama. Nah, kita bisa memperbaiki ya. Misalnya, oh ini kurang nama tengah saya, belum ada ya. Gitu ya. Misalnya saya ingin memasukkan nama tengah dan nama belakangnya ya cukup Maestro gitu ya. Alamat emailnya kadang-kadang admin juga salah memasukkan alamat email. Ini kita bisa perbaiki. Kemudian city atau town ini di mana tempat tinggal kita gitu ya. Lalu country-nya ini Indonesia. Nah, time zone-nya tadi perhatikan ya, kalau misalnya di Indonesia, kita tinggal di Indonesia bagian barat, ya wilayah barat, maka time zone-nya Asia Jakarta. Kalau kita tinggal di wilayah Indonesia bagian tengah, berarti time zone-nya Asia Hong Kong. Tapi kalau kita tinggal di Indonesia bagian timur, time zone-nya Asia Jayapura. Kemudian profile picture ya user picture. Nah, user picture ini kalau di smartphone kelihatannya belum memungkinkan untuk kita memasukkan user picture. Jadi saya sangat menyarankan memasukkannya ketika kita menggunakan laptop atau komputer ya. Jadi kalau di smartphone memang fiturnya terbatas ya, tapi kalau kita menggunakan laptop atau komputer fiturnya lebih banyak gitu ya. Nah, kemudian additional names tidak perlu, interest tidak perlu. Nah, other field ya, kalau kita klik other field ya, other field. Nah, ini ada schoolnya tinggal kita masukkan nama lembaga kita masing-masing. Nah, bila sudah, klik update profile. Nah, untuk kembali ke dashboard ya, kita tinggal klik menu yang sebelah kiri atas yang ini ya. Menu kiri atas, kemudian klik dashboard. Nah, kita kembali ke halaman dashboard ya. Nah, kira-kira demikian ya tutorial singkat bagaimana melakukan login untuk pertama kali dan melakukan edit profile. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.